Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Sri Mutiara Rahayu dari kelas 5F. Hari ini kita akan membahas metode pembelajaran diskusi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu metode pembelajaran diskusi? Jadi, diskusi itu merupakan percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran pendapat, pemunculan ide-ide, serta pengujian pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok untuk mencari kebenaran. Singkatnya, metode diskusi merupakan kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur pengalaman secara berurutan. Nah, adapun metode diskusi itu adalah cara penyampaian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Yuk kenalan 3 langkah utama dalam metode diskusi. Nah, yang pertama, penyajian, yaitu pengenalan terhadap masalah atau topik yang meminta pendapat, evaluasi, dan pemecahan masalah dari para peserta didik. Yang kedua, bimbingan, yaitu pengarahan yang terus-menerus secara bertujuan yang diberikan guru selama proses diskusi. Nah, pengarahan ini diharapkan dapat menyatukan pikiran-pikiran para siswa yang telah dikemukakan. Yang ketiga, pengikhtisaran, yaitu rekapitulasi pokok-pokok pikiran penting dalam diskusi, atau bisa kita sederhanakan, poin yang ketiga itu merupakan bagian dari kesimpulan di mana menyimpulkan poin-poin penting dari hasil diskusi. Selanjutnya, langkah-langkah diskusi yang lebih rinci terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu pre-diskusi atau fase sebelum dilaksanakannya diskusi. Nah, ada poin yang pertama nih dalam fase sebelum diskusi itu, yaitu memilih dan menentukan topik atau tema. Jadi teman-teman jangan sampai kebingungan saat akan diskusi ya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menetapkan satu atau beberapa sumber bahan bacaan atau informasi. Tujuannya agar peserta didik saat berdiskusi nanti mereka telah memiliki ide, gagasan, dan juga pendapat yang akan didiskusikan. Hal ini dilakukan agar proses diskusinya berjalan dengan sangat baik, teman-teman. Adapun poin yang selanjutnya yaitu menetapkan atau menyediakan alternatif komposisi dan struktur komunikasi kelompok diskusi. Fase yang kedua yaitu during the meeting atau saat berlangsungnya pembelajaran. Ada 2 pola. Yang pertama, pola teacher centrality, dan yang kedua pola student centrality. Jadi yang dimaksud dengan pola teacher centrality yaitu di sini guru menjadi pusat saat berdiskusi nanti. Adapun peran guru yang pertama sebagai indikator yang menyediakan tema bahan diskusi, yang kedua sebagai direktor, yang ketiga sebagai moderator, yang keempat sebagai encourager, dan yang kelima sebagai evaluator atau yang mengevaluasi proses berjalannya diskusi. Adapun peran peserta didik atau siswa di sini yang pertama sebagai kontributor, yaitu orang yang aktif berpartisipasi, bertanya, mengemukakan pendapat dalam proses diskusi. Yang kedua sebagai pembanding, yaitu orang yang mengeluarkan pendapatnya sendiri yang berbeda dari pendapat yang sebelumnya. Yang ketiga itu sebagai evaluator. Selanjutnya yaitu pola student centrality atau pola yang berpusat kepada peserta didik. Nah, peran guru dalam pola ini yang pertama sebagai indikator tentunya, dan yang kedua sebagai encourager, yaitu orang yang memberikan semangat kepada siswa, dan yang ketiga sebagai evaluator yang mengevaluasi proses berlangsungnya diskusi pembelajaran. Adapun peran peserta didik yang pertama sebagai moderator, kedua sebagai encourager, dan yang ketiga tentunya sebagai kontributor. Nah, fase yang terakhir yaitu after the meeting atau setelah pembelajaran berlangsung. Poin yang pertama yaitu guru dan peserta didik menilai bagaimana kemajuan hasil diskusi, dan yang kedua guru dan peserta didik menetapkan langkah lanjutan dari hasil diskusi tersebut, teman-teman. Next yaitu tujuan metode diskusi. Nah, yang pertama untuk mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, menafsirkan, dan penyimpulan pada diri peserta didik. Yang kedua untuk mengembangkan sikap positif terhadap sekolah, peran guru, dan mata pelajaran yang dipelajari. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan suatu problem atau suatu masalah. Nah, yang terakhir, mengembangkan sikap terhadap isu-isu kontroversial.
Nah, teman-teman, jadi itu dia pembelajaran mengenai ruang lingkup metode diskusi dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.